Oke guys, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Yang video sebelumnya kita udah belajar mengenai pengenalan akan hukum Gauss. Di situ disebutkan hukum Gauss itu nantinya hanya bisa diterapkan di simetri bola, silinder, dan bidang. Nah, yang kali ini kita bahas di simetri bola nih. Bagaimana menerapkan hukum Gauss pada objek yang punya simetri bola. Nah, apa saja objek yang bisa dikatakan punya simetri bola? Tentu yang punya simetri bola adalah ya bola gitu. Ada bola pejal, yaitu bola yang punya isi ya, jadi nggak kopong. Lalu ada kulit bola, ini berarti bolanya nggak punya isi, hanya punya kulitnya saja. Nah lalu ada muatan titik, jadi sebenarnya muatan titik itu adalah simetri bola. Tapi kita nggak perlu nerapin hukum Gauss di muatan titik ya, karena kita udah tahu bentuknya, udah tahu kita, kaki per r kuadrat. Oke, jadi gimana nih? Gimana cara menerapkan hukum Gauss di simetri bola? Misalnya ya, kita punya bentukan bola seperti ini, dia bermuatan, carilah medan listrik pada jarak R dari pusat bola, di titik hitam ini nih. Nah, kita akan menggunakan hukum Gauss. Integral E dot TA sama dengan Q and cos per epsilon 0. Hukum Gauss itu mengatakan bahwa integral di permukaan tertutup itu sama dengan muatan di dalamnya. Berarti kita perlu permukaan tertutupnya. Siapakah permukaan tertutupnya? Bukan si bola ini. Bukan si bola ini permukaan tertutupnya, tapi kita bikin permukaan lain. Kita bikin permukaan hayalan lah kira-kira. Namanya permukaan Gauss. Jadi seperti di gambar ini nih. Kita bikin permukaan Gauss, ya permukaan hayalan, yang bentuknya bola juga. Dan punya jari-jari sama dengan di titik yang ditinjau. Jadi karena kita tinjau di titik R, ya udah kita bikin permukaan Gauss R juga. Dan ini di luar si bolanya. Nanti hukum Gauss diterapkan ya, integralnya diterapkan di yang permukaan ini. Yang merah putus-putus. Nah, nanti untuk simetri bola itu pasti ruas kirinya akan seperti ini jadinya. Ruas kiri yang adalah integral E dot TA itu akan nanti jadi E dikali 4 pi r kuadrat. Itu pasti kalau simetri bola. Jadi dengan demikian kita hanya perlu nyari Q and cos. Nah sekarang kita pengen tahu dulu nih, kok bisa sih integral yang ribet ini tiba-tiba jadi ini? Jadi E dikali 4 pi r kuadrat. Kok bisa ya? Nah kita akan coba bahas penurunannya nih. Oke, jadi gini. Kita harus membayangkan dulu. Karena ini bentuknya bola, dan bola itu sebenarnya mirip dengan muatan titik, maka kita bisa bayangkan bahwa medan listrik yang dihasilkan si bola biru ini, itu pasti radial keluar juga. Oke, jadi medan listriknya nanti akan seperti ini. Radial keluar gini. Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya, karena mirip muatan listrik bentukannya. Oke, jadi medan listriknya itu radial keluar, E-nya radial keluar. Sekarang, kalau mau ngitung integral ini harus tahu dA kan ya. dA adalah vektor normal dari si permukaan Gauss. Permukaan Gauss, oke. Permukaan Gauss bentuknya bola. Dan kita tahu juga kalau bola itu nanti vektor normalnya radial keluar juga. Kayak gini. Oke, supaya tegak lurus sama si permukaan bolanya harus radial keluar. Sip. Jadi, baik E dan dA sama-sama arahnya keluar, radial keluar. Oleh karena itu, searah dong mereka. Kalau searah, berarti nanti dot produknya akan jadi seperti ini. Nih ya, jadi kayak gini nih ya. E dot dA jadi E dA aja. Karena ingat, dot produk misalnya A dot B itu kan AB cos theta. Kalau searah kan berarti tetanya 0, cos 0 1. Jadi sisa A kali B. Gitu. Jadi sisa E kali dA. Nah, demikian tanda vektornya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu medan listrik itu bergantung pada jarak. Yang paling simpel aja deh. Muatan listrik itu medan listriknya kaki per R kuadrat. Nah, nanti ini integralnya dievaluasi di mana? Di permukaan Gauss, yang adalah bola. Dan bola ini punya jarak R ke si bola yang warna biru. Setiap permukaan punya jarak yang sama ke si bola biru. Punya R yang sama. Karena dia bola kan. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa E di permukaan Gauss akan konstan. Karena R-nya sama semua. R-nya sama semua, E-nya sama semua. Konstan. Dan konstanta kalau di integral bisa keluar dong. Dia bisa keluar dari integralnya. Jadi kayak gini nanti. Nah jadi gini. E dikali integral tertutup dA. Oke, itu yang kedua ya. Jadi E-nya bisa dikeluarin dari integral karena dia konstan. Sekarang terakhir. Kita harus hitung integral
tertutup dari dA. Ini tidak lain adalah luas permukaan si permukaan Gauss, yaitu luas permukaan bola. Bolanya jari-jarinya R. Berarti apa dong? Ini berarti luas permukaan bola 4pi R kuadrat. Nah, gitu deh. Jadi dapat deh kita rumusnya. Kok bisa jadi E kali 4pi R kuadrat. Nanti ke depannya cukup pakai yang ini aja. E dikali 4pi R kuadrat. Bla bla bla. Jadi hanya perlu kita nanti hitung Q close-nya berapa. Baik, kita masuk ya langsung ke contoh soalnya. Ini ceritanya ada muatan titik plus 2Q terletak di pusat sebuah kulit bola tipis jari-jarinya R. Oke, jadi maksudnya adalah gini ya, ada kulit bola yang warna biru jari-jarinya R. Kulit itu berarti nanti isinya kosong, kecuali di tengah-tengahnya di pusatnya ada muatan listrik 2Q. Kalau kulit bolanya itu min 3Q. Tentukan medan listrik di tiap daerah, yaitu di R kurang dari R gede, di dalam bola dan di luar bola. Lalu gambarkan kurva magnitudo medan listriknya. Modal kita cuma satu, yaitu rumus yang ini. Karena ini simetri bola. Sekarang kita hanya perlu mencari Q close-nya di setiap daerah. Oke, mulai dari yang di dalam dulu ya. R kecil kurang dari R gede. Bikin permukaan Gauss yang ada di dalam bola. Yaitu seperti ini. Permukaan Gauss ini bentuknya bola dan dia punya jari-jari R kecil yang nanti akan ditinjau. Oke, pertanyaannya berapakah Q close untuk garis putus merah ini? Yaitu berapakah muatan yang terkandung di dalam garis putus merah-merah? Oke, jawabannya gampang. Di dalam garis putus merah hanya ada satu muatan yaitu plus 2Q. Ya udah itu deh jawabannya. Q close-nya sama dengan 2Q. Min 3Q nggak dihitung ya karena dia ada di luar si merah. Kita hanya hitung yang di dalam merah aja. Q close-nya 2Q, tinggal masukin ke rumus ini. Jadi gini kan, E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan 2Q per epsilon 0. Yang nanti bisa dipindah ruas saja, jadinya nanti E sama dengan 2Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Gitu, jadi dia dapat. Dan arahnya kemana medan listriknya? Ini karena plus muatannya, berarti radial keluar ya. Nah, radial keluar itu biasanya disimbolkan dengan vektor berikut. Jadi vektor E sama dengan 2Q per bla bla bla, vektornya R topi. Jadi R topi ini punya makna medan listriknya tuh radial ke arah luar gitu. Radial bola. Oke, ini untuk di R di dalam ya, di dalam bola. Sekarang untuk di luar bolanya, di luar kulit bola itu bagaimana? Untuk R kecil di lebih dari R besar, berapa Q close-nya? Gambar lagi ya berarti ya kayak gini. Gambar lagi permukaan Gauss-nya bentuknya bola di luar sekarang. Di luar si kulit bola, berapakah Q close-nya? Berapakah muatan yang terkandung di dalam garis putus merah ini? Sekarang di dalam garis merah yang di luar ini ada plus 2Q, ada juga min 3Q, yaitu si kulit bola. Karena sekarang si kulit bola terkandung di dalam si garis putus merah. Oleh karena itu nanti Q close-nya adalah 2Q min 3Q sama dengan min Q. Gitu. Kalau udah sama persis caranya, tinggal di copy paste, tinggal ganti 2Q jadi min Q. Maka kita peroleh seperti ini. Vektor E sama dengan minus Q per bla 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 R topi. Oke, minus ya artinya apa? Radial ke dalam. Jadi kalau mau digambarkan, di sebelah dalam kulit bola itu ke sini E-nya. Tapi kalau di luar kulit bola itu ke sini. Radial ke dalam gitu bedanya. Jadi kelihatan ya, jadi lebih gampang dan nggak pakai integral-integral lagi. Kita ngitung medan listriknya. Meskipun ini 3 dimensi. Terakhir, gambarkan kurva magnitudo medan listrik. Magnitudo medan listrik artinya apa? Nanti minusnya nggak usah diikut-ikutin. Karena kita hanya mencari besarnya saja. Jadi gambarkan ini nih 2Q per 4 pi epsilon R kuadrat dan ini di satu sumbu yang sama. Sebagai fungsi dari R, jadi kayak seperti ini. Ya, jadi ini kurva medan listriknya. Nah, magnitudo medan listrik terhadap fungsi dari jarak. Yang ini nih, yang kurang dari R besar itu 1 per R kuadrat ya. Tapi ada duanya di atas. Jadi ini 2 per R kuadrat. Yang ini 1 per R kuadrat ya. Cuma beda di sini doang, 2 per R kuadrat, 1 per R kuadrat. Bentuknya benar ya, turun ke bawah ngelengkung. Dan bisa dilihat, tepat di jari-jari itu diskontinu, memang seperti itu. Kalau kulit bola, pasti di kulitnya itu akan diskontinu. Tapi kenapa bisa begitu nggak akan kita bahas ya. Karena itu lebih kompleks nanti topiknya. Oke, ini tadi kulit bola ya. Kita masih punya satu bentuk lagi, bola pejal.
Bagaimana kalau bola pejal? Oke, sekarang kita punya bola pejal, jari-jarinya R besar, kayak gini nih ya. Dan dia punya muatan plus Q tersebar seragam di seluruh volume. Artinya adalah muatannya itu tersebar sampai masuk ke dalam-dalamnya. Karena dia bola pejal kan. Tentukan medan listrik di tiap daerah, dalam dan di luar, lalu gambarkan kurva medan listriknya. Oke, ini lumayan tricky nih. Kita akan mulai dulu dari yang paling gampang ya, yaitu medan di luar bola. Kita cari medan listrik di luar bola, yaitu R kecil lebih dari R besar. Berarti kita gambar permukaan Gauss seperti ini ya. Yang ini jari-jarinya berarti R kecilnya tuh ini nih. Nah, kayak gini ya. Oke, seperti biasa. Kita hanya perlu cari key and close. Berapakah muatan yang terkandung di dalam garis lurus merah ini? Yaitu adalah muatan seluruh bola. Ya kan? Kan seluruh bola ini terkandung di dalam si garis lurus merah. Berapa muatannya? Plus Q. Gampang ya. Jadi key and close-nya Q. Maka dengan demikian, kata hukum Gauss, E dikali pati R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Maka tinggal pindah ruas aja jadi seperti ini. Dan langsung dinyatakan dalam bentuk vektor. E sama dengan Q per epsilon R kuadrat R topi. Nyatanya adalah radial keluar ya, karena plus Q kan. Jadi di luar bola, medan listriknya radial keluar seperti ini. Oke, jadi standar ya. Nah, yang triknya adalah kalau kita mencari berapakah medan listrik di dalam bola. Oke, kita gambar permukaan Gauss sekarang di dalam bola. Oke, yang ini hilangin aja deh ya, biar nanti jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah muatan yang ada di dalam si garis putus merah ini? Berapa muatannya? Nah, ini tricky. Kenapa? Karena sekarang kita harus ngitung berapakah muatan di dalam bola, tapi segini aja nih. Ini yang diarsir nih. Nah, segini tuh berapa muatannya? Yang kita tahu dari soal adalah muatan plus Q tersebar di seluruh volume. Seluruh bola muatannya plus Q. Sekarang kita pengennya nggak seluruh bola, tapi sebagiannya aja. Sebagian bola, yaitu di dalam ini nih, R kecil jadinya itu tuh berapa muatannya. Ini kita cari nanti ya. Ini tuh Q and close-nya nanti. Tapi berapa? Gimana cara ngitungnya nih? Cara ngitung muatan segini aja. Nah, itu pakai perbandingan volume. Pakai perbandingan volume maksudnya apa? Jadi gini, muatan Q itu, Q besar, itu untuk seluruh bola kan ya. Untuk satu bola full. Volume bola apa rumusnya? 4/3 pi R pangkat 3. R gede ya, R gede. Sekarang kita pengen cari yang ini aja nih, yang diarsir warna oranye. Itulah Q and close-nya. Nah, berapakah volume bola yang warna oranye ini? 4/3 pi R kecil pangkat 3. Bukan R gede ya. Kalau R gede itu full satu bola. R kecil tuh bola yang oranye aja. Nah, ini perbandingan volumenya. Ini bisa dipakai mengapa? Karena tersebar seragam di seluruh volume. Makanya boleh. Maka nanti kita dapat Q and close-nya. Hasilnya adalah ini. Q besar R pangkat 3 dibagi R gede pangkat 3. Ya, nanti tinggal dicoret 4/3 pi-nya. Oke deh. Karena kita udah dapat, tinggal dimasukin ke rumus yang ini. Copy paste lagi aja. Berarti jadinya kayak gini nih ya. E dikali bla 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 sama dengan bla 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 ya. Ikutin yang ini yang di atas. Terakhir, tinggal pindah ruas. Kita dapat seperti ini. Q besar dikali R kecil dibagi bla bla bla. Nah, sifatnya beda. Ini kan seper R kuadrat. Makin jauh makin kecil E-nya. Ini enggak, ini R. Linear. Jadi makin jauh justru dari pusat. Apakah masih di dalam bola, itu ternyata makin gede medan listriknya. Kalau digambarkan kurvanya seperti ini. Gini, jadi dari 0 sampai R gede di dalam bola itu sebanding dengan R. Jadi linear ya. Sedangkan dari R gede seterusnya itu seper R kuadrat. Jadi melengkung turun ke bawah. Gitu. Dan kebetulan ketika di jari-jari itu continue fungsinya. Karena ini bukan kulit bola tapi bola pejal. Ya, jadi ternyata sifatnya medan listrik nggak selalu turun ya, nggak selalu makin jauh makin turun. Di beberapa kasus justru dia makin gede. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan hukum Gauss di simetri bola. Semoga ini membantu banyak. Sampai jumpa di bentuk-bentuk simetri berikutnya. Terima kasih.